Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi sama aku Riana Rahma Kusmaningtyas dari Program Studi Bimbingan Konseling 2018 Universitas Negeri Yogyakarta. Masih dalam rangka mengisi proker konten KKN-ku, tapi kali ini aku ditemenin sama orang yang berbeda, tentunya dengan topik yang berbeda juga dengan videoku yang sebelumnya, di mana videoku yang sebelumnya itu membahas tentang how to maintain our mental health in the middle of this pandemic. Dan pada malam hari ini kita bakal ngobrolin tentang insecurity. Wah, mungkin ini salah satu topik yang mungkin cukup ramai dibicarakan oleh kaum milenial dan Gen Z juga. Apalagi sekarang tuh kan kayak apa-apa dikorelasikan dengan insecure, apa-apa kayak dihubungkan dengan insecure gitu. Nah, malam ini kita bakal ngobrolin tentang insecurity dan juga dampaknya. Lebih tepatnya, topik yang akan kita angkat pada malam hari ini yaitu insecurity and the impact of for our mental health gitu ya. Oke. Malam ini aku ditemenin sama temenku, kebetulan temen satu universitas juga, temen satu fakultas juga, ada Raka Aditya. Halo Raka. Halo Riana, halo teman-teman. Jadi aku memperkenalkan diri dulu apa gimana? Ya, silakan Raka perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, halo teman-temannya Riana. Ya, sebelumnya kenalin, nama aku Raka Aditya, biasa dipanggil Raka. Di sini aku juga satu univ dan satu fakultas juga ya sama Riana. Di sini aku kebetulan baru menempuh semester 7 di psikologi UNY. Dan kita nih kenal dulu, kita ini ya, Satu UK. iya UKM juga gitu. Jadi ya dari situ kita kenal lah. Oke, sekarang Betul sekali. gimana nih? Kakak sendiri kegiatannya lagi apa nih Kak akhir-akhir ini? Uh, Kalau sekarang sih semester 7 kan sekarang udah mau masuk skripsi ya. Tapi sebelum ini aku habis selesai KKN nih. KKN kan KKN-nya sebenarnya kan diadain online ya. Nah kan karena aku di sini kan jurusannya prodi yang non kependidikan ya, jadi selesainya September kan, mungkin beda sama Riana yang selesainya masih mungkin bisa sampai November ya kalau nggak salah ya. Betul, aku sendiri tuh sebetulnya dari kampus itu sampai Desember, tapi insya Allah November nanti targetku sendiri itu harus selesai. Karena kan kita bakal nyusun laporannya juga lumayan waktu kan ya, gitu. Semoga lancar ya. Semoga lancar ya Kak semuanya. Oke, teman-teman, disclaimer terlebih dahulu, kita di sini masih sebagai mahasiswa, tapi kita tetap mengusahakan untuk mengutip sumber-sumber terpercaya, dan juga kami mengusahakan di sini tujuannya untuk sharing-sharing, dan kita tidak ada niat untuk menyebarkan misinformation gitu ya. Kalaupun ada kesalahan, tolong kita dikoreksi begitu. Oke Kak. By the way, Kak, ngomongin tentang insecure, yang terlintas di pikiran Raka tuh apa sih? Kayaknya kan sekarang kita kayak sering banget kan denger istilah insecure itu kayak di social media, di real life pun sama teman-teman biasanya kayak apa-apa tuh kayak dikorelasikan dengan insecure. Sebenarnya mungkin insecure ini emang secara secara nggak sadar mungkin emang udah kita alamin dari masa kita kecil dulu ya. Cuman kalau di yang relate dengan kita sekarang tuh kayak ya insecure yang ada di pikiranku tuh kayak wah, kayak perasaan perasaan nggak nyaman, perasaan nggak aman, kayak mau kayak takut akan suatu hal gitu loh. Kayak ya mungkin contohnya ya ketika biasanya mungkin kalau aku misal ada satu pembahasan di satu kelompok gitu ya, yang itu nggak sesuai sama
sama yang aku pengenin, atau mungkin bisa macam-macam ya, kayak tentang karir, tentang hubungan romantis juga bisa, tentang ya tentang apapun, terus kayak perasaan cemas, perasaan pesimis terutama ya. Ya wajar ya sih, kayak di usaha-usaha kita yang sedang dalam tahap membangun reputasi, membangun membangun karir, dan sedang dalam ya masa-masa quarter life crisis ini juga mungkin ya wajar sih kalau banyak di antara kita sering merasa insecure atau membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita seperti itu. Berarti insecure itu kayak bisa juga diartikan sebagai rasa ketidakpercayaan diri gitu ya, Kak? Ketidakpercayaan diri, rasa menganggap bahwa diri ini kayak tidak berharga juga gitu, tidak pantas. Ya itu mungkin itu bisa jadi kayak dalam tahap ketika kita benar-benar rasa rendah banget, yang insecure yang menyebabkan kecemasan. Tapi perlu diingat ya, kalau masing-masing dari kita tuh punya keunikan masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Uh, Sebenarnya nggak apa sih membandingkan, tapi membandingkannya ke arah yang positif. Misal kalau kita tahu dia punya kelebihan, ya bagus dong. Teman kita punya kelebihan, kita bisa mempelajari itu dari teman kita. Kita bisa belajar bareng, kita juga bisa saling bertukar apa yang kita bisa, apa yang kita punya gitu. Dan ya emang penting membangun circle positif, yang membangun sih itu sih yang bisa menghindari kita dari rasa insecure, dari rasa kurang percaya diri. Ya pentingnya itu sih, pentingnya circle yang positif buat buat menghindari rasa insecure ini. Berarti bijak dalam memilih circle itu Iya, merupakan salah satu cara untuk apa ya, agar kita bisa terhindar atau meminimalisir dari rasa insecure itu sendiri. iya, emang benar sih, Kak. Cari emang biasanya ini juga salah satu metode atau cara yang aku lakuin ya, kayak ya ya namanya kita kan juga nggak bisa mengatur seseorang mau bersikap gimana ke kita. Yang bisa kita atur ya cuma diri kita sendiri. Nah, eh, ya kalau kita fokus ke teman-teman yang juga ngasih pikiran positif yang support ke kita, kan ya otomatis kita jadi eh, nggak kepikiran orang-orang yang ngasih dampak negatif itu loh. Kayak ya pasti ya orang pasti ada sih yang nggak suka sama kita itu, tapi ya udah fokus ke teman-teman yang positif aja gitu ya. Itu bakal bakal membantu membantu apa ya, membantu pikiran dan di dalam diri kamu juga gitu loh. Wah, dan itu juga bisa kayak meningkatkan rasa kebersyukuran kita kalau temen yang membangun itu juga, ya itu tuh juga salah satu kelebihan yang kita punya itu loh, yang mungkin nggak semua orang tuh punya temen yang membangun juga gitu. Kita kan kayak sering banget nih dengar istilah insecure, ngomongin tentang insecure, tapi kadang kita sendiri juga nggak tahu nih penyebab insecure itu apa. Boleh nggak Raka jelasin kayak kira-kira apa sih penyebab dari insecure itu sendiri, Kak? Sebenarnya penyebab insecure tuh bisa macam-macam ya, kayak uh, mungkin itu bisa timbul dari cara-cara nggak sadar dari diri kita sendiri ya, kan. Kita dari mungkin bisa jadi dari pengalaman pribadi kita. Mungkin yang pertama bisa karena adanya peristiwa tidak menyenangkan di masa lalu, yang itu bisa membuat apa ya, ngasih dampak ke depannya, kayak uh, kayak itu tuh bikin kepikiran, dan istilahnya mungkin itu bisa jadi satu hal yang traumatis yang bikin kita insecure ke depannya. Terus kayak kalau di sekarang ini mungkin banyak kayak
yang kita membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan apa yang kita punya dengan orang lain yang itu mungkin secara tidak langsung membuat kita merasa tidak percaya diri atau tidak tidak nyaman atau tidak apa ya uh, terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain itu bisa jadi salah satu penyebabnya juga. Terus uh, insecurity ini juga merupakan tindakan dari adanya apa ya emosi yang emosi dalam artian tuh kita merasa rendah, merasa inferior itu di, di apa ya dibanding dibanding kayak orang-orang di sekitar kita, dibanding orang-orang terdekat kita yang itu ya uh, biasanya itu terjadi karena kita terlalu banyak memikirkan kekurangan kayak kekurangan terus perasaan tidak mampu yang itu sebenarnya ya itu tadi balik lagi kita bisa dari itu dengan mencari support yang positif di sekitar kita. Oke, berarti penyebab insecure itu ada pengalaman pribadi atau pengalaman yang tidak mengenakan dari masa lalu. Mungkin orang-orang yang nggak berani speak up sekarang itu punya pengalaman kayak dulunya tuh dia pernah speak up tapi nggak pernah didengar sama orang lain gitu ya Kak. Jadi berdampak pada keadaan sekarang. Ataupun orang-orang yang insecure dengan penampilan fisiknya bisa saja di masa lalunya itu pernah punya pengalaman pahit seperti kayak dibully orang lain atau sebagainya. Dan juga membandingkan diri dengan orang lain kayak comparing ourselves to or to the other kayak misalnya kita ngelihat influencer-influencer di sosial media gitu juga bisa menjadi salah satu penyebab insecure. Kayak kita sering nggak sih kayak kita sering banget kalau misalnya buka sosial media terus ngelihat selebriti atau ngelihat influencer yang lebih pasti kayak mikirnya, wih orang-orang kok cakep-cakep banget ya kayak biasanya itu kayak nge-trigger kita buat, aduh kok aku begini ya, aku begitu, betul nggak sih kayak gitu? Ya sih betul sih itu, aduh aku juga ya, ya kebetulan kan aku juga mungkin di sosial media juga mungkin follow follow orang-orang yang aku ngefans itu loh yang emang keren, emang cakep-cakep ya. Dari sisi aku juga ya aku juga pernah sih, aku juga nggak pernah sih kayak bandingin wah akunya kok ya, kayak gini tapi ya beruntungnya ya masih ada orang-orang di sekitar aku yang support kayak yang ngasih penguatan kayak ya kamu tuh juga bisa kayak gitu sebenarnya kamu tuh juga punya punya potensi, kamu tuh juga sama kerennya kayak dia kok gitu gitu ya. Ya itu kenapa aku tadi kayak fokus ke orang kayak gitu ya karena itu bisa ningkatin kepercayaan diri kita yang ya mungkin nggak 100% bisa menghilangkan rasa-rasa kayak suka pengen membandingkan, tapi ya di paling paling enggak mungkin lebih banyak pikiran positif di dalam diri kita dan soalnya dari teman-teman yang seperti itu. Jadi kayak social support system, caregiver gitu kayak bisa meminimalisir perasaan kayak ataupun emosi-emosi negatif yang sedang kita rasakan gitu ya. Sama ini bisa jadi penyebab insecure juga nggak sih Kak? Kayak ketidakpercayaan dengan kemampuan internal gitu. Kayak sebenarnya kita tuh bisa ngelakuin ini tapi kayak di pikiran kita nggak pede aja gitu rasanya. Kamu pernah nggak sih kayak gitu Kak? Kayak kamu punya kemampuan ini dan teman-teman kamu percaya kamu bisa tapi kayak kamu enggak lah, nggak pede gitu Kak. Sebenarnya itu aku pernah ngalamin itu sih kayak ya aku juga bisa sampai dalam tahap ini itu juga kayak melalui proses panjang ya dan misal mungkin orang-orang sekarang mungkin teman-teman di sekitar aku banyak yang bilang wah kok rata yang kakek sekarang kok beda sama yang dulu nih kayak dulu kok orangnya kayak gini sekarang
sekarang udah mulai berani banyak speak up, berani banyak ngomong, yaitu ya itu aku juga emang pernah ngalamin proses itu sih, kayak mungkin dulu aku mungkin sebelum kita kenal aku maba dulu aku orangnya belum kayak gini, kayak masih masih banyak dia tanya pertanyaan ke dosen aja tuh aku masih ingat berkali-kali, cuman apa ya, aku tuh belajar secara secara nggak langsung dari lingkunganku sendiri gitu loh, kayak mungkin dulu waktu awal-awal aku masih ini sih, kayak masih takut mau tanya, mau banyak ngomong, tapi kok setelah aku lihat kok teman-temanku pada tiap pelajaran kok pada banyak tanya ya, terus waktu presentasi kok pada ngomongnya enak, nggak ngomongnya tuh enak, terus pada berani ngomong gitu ya. Nah itu ya, aku emang pada awalnya kita harus belajar sendiri sih dari lingkungan kita yang uh, ya kita uh, yaitu pertama kita pentingnya mengenali potensi dari diri kita, dan kita fokus ke support dari lingkungan kita gitu kan. Ya ya aku juga mau ya emang harus usaha kayak cari mungkin kayak diskusi atau tanya ke teman yang sekiranya menurut kita itu bisa membantu kita itu kayak mungkin ya ketika aku pengen belajar caranya public speaking gimana, dulu bisa belajar ke temen-temenku yang sekiranya menurut aku tuh ya dia udah lebih istilahnya lebih jago itu daripada aku gitu. Terus ya dari situ sih biasanya, dari emang dari lingkungan kita yang bisa mempengaruhi banget. Jadi bisa dibilang dulu itu Raka orangnya tuh kayak pemalu gitu ya Kak. Kayak buat speak Bener up sih. aja harus mikir berkali-kali, buat ngomong di depan orang harus pikir berkali-kali. Dan sekarang jadi speaker, jeng-jeng. Ya, ya itu berkat kamu juga. Ya, kesempatan tuh emang nggak tahu ya. Ya, ya kan maksudnya kamu kenal aku kan ya juga itu dari reputasi yang aku bikin dulu, kayak mungkin kalau misal aku selama kuliah nggak nggak ikutan apa-apa, misalnya nggak pernah aktif organisasi atau nggak pernah apa ya, kayak nggak pernah ikut kegiatan apapun, mungkin aku sekarang nggak bakal kayak nggak bakal kamu minta buat diskusi bareng gitu loh, mungkin ya ya kan kamu juga nggak kenal siapa aku gitu kan. Ya kan ya ya soalnya ya jujur aja sih aku dulu waktu SMA juga juga nggak yang belum yang kayak pengen organisasi itu apain sih, kayak kayak ya kayak Belum mending terpanggil. kayak belum berpanggil, tapi setelah dibilah ini tuh bener-bener kayak ya ngerasain banget kayak dampaknya dan pengaruhnya ya macam-macam sih, kayak ya itu sih ya, ketika kita ikut kegiatan kan kita juga otomatis juga banyak dapat pelajaran, dapat pengalaman dari teman-teman yang lebih yang banyak banyak kelebihan juga, banyak bisanya, jadi ya ya itu sih kita juga bisa sekaligus juga bisa apa kayak kita juga bisa lebih bebas untuk lebih bisa untuk menyeleksi menyeleksi dan mencari teman-teman yang bisa support sama kita gitu. Betul, dan lingkungan sekitar itu emang kayak dampaknya sebesar itu ya Kak. Aku dulu pas SMA juga sama sih, kurang lebih sama Raka, kayak belum terpanggil untuk ikut organisasi, terus kayak apa ya, bisa dibilang tuh kaum nolep lah pas SMA tuh. Kayak nggak ikut kegiatan apapun, dan emang di kuliah, ya gara-gara apa sih, yang cutting itu ngajakin kayak apa ikut organisasi ini itu, awalnya emang kayak buat ngomong pun kayak mau ngomong tuh berhenti di sini tuh loh Kak. Jadi kayak mau ngomong harus mikir berkali-kali, nanti takut aku kalau ngomong jadi cringe nggak ya, aku kalau ngomong takut orang-orang pada kayak responnya negatif atau gimana. Jadi kebanyakan mikir gitu. Tapi setelah kayak ikut organisasi, terus ikut apa ya, bergaul dengan lingkungan yang kelasku tuh cukup kompetitif sih, bisa dibilang cukup kompetitif. Jadi kalau misal presentasi ya kayak
semua pengen menampilkan yang terbaik. Jadi hal itu juga yang bisa dibilang membelajarkan sih, betul kata Raka. Setuju. Oke, berarti kamu sendiri juga kayak terbentuk dari lingkungan gitu ya? Betul Kak, kayak lingkungan yang membuat aku bisa meminimalisir atau kayak mengurangi rasa malu yang dari sebelumnya itu loh Kak, kayak rasa minder buat ngomong juga, kayak sedikit-sedikit bisa ada jadi bilang improvement sedikit buat berani ngomong di depan orang lain gitu. By the way Kak, kan kita tadi ngomongin tentang penyebab insecure tuh ada kayak pengalaman pribadi, terus membandingkan diri dengan orang lain, dan juga perasaan inferior gitu ya, kayak merasa lebih rendah daripada orang lain. Nah, kalau kita udah tahu tuh kayak penyebab insecure, dan mungkin kita merasakan kalau kita tuh sekarang lagi insecure gitu, gimana sih cara mengatasi rasa itu, dan gimana cara untuk bisa keluar dari zona itu gitu Kak? Jadi kayak mengatasi rasa kecemasan yang kita punya itu ya, kayak ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman gitu. Sebenarnya yang bisa paling bisa mengatur emosi diri kamu sendiri ya kan diri kita sendiri gitu ya, kayak ketika kita fokus dalam mencintai diri sendiri, terus kita memahami karakteristik diri kita. Aku tuh sebenarnya orangnya tuh passionnya ke arah apa sih, terus aku tuh punya kelebihan di bidang apa, dan kalau kita kalau kita bisa fokus untuk memahami karakteristik kita, dan kita bisa memahami kekuatan kekuatan dan kelemahan kita, ya kita bisa fokus mengembangkannya. Misal kalau kita ada suatu kekurangan, setiap orang kan pasti ada kekurangannya tuh ya. Ya aku pun juga banyak kekurangannya gitu ya. Hmm, eh, dari kekurangan itu aku bisa kayak menguranginya dengan ya kayak pelan-pelan mengurangi kelemahan dengan teman-teman yang bisa membantu kita. Terus ketika kita mempunyai kekuatan atau kelebihan atau passion kita kan, itu bisa jadi modal, bisa jadi sesuatu yang bisa kita tonjolkan dari diri kita, yang ya tiap orang kan pasti ada kelebihannya masing-masing, ada kebisaannya masing-masing. Itu yang itu tuh bisa menaikkan value dari diri kita. Ketika kita fokus ke meningkatkan kelebihan kita, itu bisa jadi kayak menghindarkan rasa insecurity kita gitu. Uh, sebisa mungkin sih jangan tidak terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Sebenarnya sih ya, membandingkan dengan orang lain itu juga menurutku nggak ada salahnya ya, ketika kalau masih dalam tahap yang wajar, kayak um, ketika kita membandingkan dia punya kelebihan apa, ya berarti bagus nggak sih kita jadi bisa belajar sama orang itu, kita bisa saling saling berbagi pengalaman, saling berbagi apa yang kita bisa, ya yang itu lebih bagus daripada kita terlalu, istilahnya apa ya, kayak toxic gitu loh, kayak wah kalau kita membandingkan kok kita jadi kayak masa rendah. Itu juga kita kayak saling saling mempelajari, saling berbagi tentang lain. Terus terus juga balik lagi sih ke yang ketiga itu, kayak kelilingi diri kita sama orang-orang yang suportif, bantu kita sebisa mungkin cari lingkungan yang yang bisa mengenal dengan baik sifat dan karakteristik kita, yang uh, mungkin mungkin mudahnya tuh kayak teman-teman yang bisa mensupport kelebihan kita dan bisa menerima kekurangan kita itu kan.
ketika kita ada kekurangan ya teman-teman kita yang supportif bisa kayak membantu mengingatkan dan mungkin membantu mengalihkan kekurangan kita menjadi sebuah apa ya sebuah kelebihan gitu sih. Itu kalau dalam konteksnya mungkin apa ya konteks Beneran. konteks apa yang maksudnya kelebihan kekurangan kita punya kayak mungkin ya mungkin bisa dalam bidang skill ya soft skill ataupun hard skill itu. Tuh, mungkin aku sedikit tambahin juga, bisa juga kalian kayak change your perspective gitu, kayak jangan selalu berpikir kalau kalian itu orang yang paling gagal, orang yang paling buruk. Mungkin aja kalian pernah merasa gagal, tapi ingat-ingat kembali, pasti kalian pernah, apa ya, kayak mencapai sesuatu yang benar-benar buat kalian bangga gitu. Kan biasanya kita kan itu ya kayak yang dipikirkan kayak aduh aku tuh kayaknya orang paling gagal di dunia ini, aku kayaknya nggak bisa deh, kayak teman-temanku progresnya cepet-cepet banget, kayaknya aku kayak selalu ketinggalan atau segala macam. Nah, untuk meminimalisir pikiran-pikiran itu, teman-teman bisa ingat-ingat kembali kayak hal apa sih yang pernah kalian usahakan di hidup kalian, ataupun hal apa sih yang pernah buat kalian bangga, seperti itu. Kemudian juga mungkin kalian bisa, betul kata Raka, stop membanding-bandingkan diri kalian dengan orang yang mungkin kalian lebih anggap lebih keren, lebih pencapaiannya lebih banyak. Karena aku yakin setiap orang itu pasti punya rasa insecure-nya masing-masing. Bahkan orang yang mungkin CV-nya berlembar-lembar pun, orang yang looks-nya mungkin cantik, ganteng, aku yakin pasti mereka juga pernah merasa insecure gitu. Dan yang perlu teman-teman highlight itu sosial media fake. Ya nggak sih, Kak? Kayak aku tuh pernah nonton video gitu, influencer itu kayak lebih influencer itu kayak coba show off untuk menampilkan kekurangan-kekurangan dirinya. Kan biasanya di sosial media kita lihat orang itu kayak berlomba-lomba menampilkan sisi kepositifan dirinya kan, sisi terbaik dari hidupnya gitu. Kayak misalnya upload achievement-nya ataupun apa ya, selfie dengan penampilan paling menarik gitu. Tapi influencer itu kayak menampilkan dia punya jerawat, dia apa kayak perutnya buncit segala macam, dan itu tuh normal. Apa yang kalian lihat di sosial media itu ya nggak sepenuhnya real gitu. Gitu. Dan juga kayak melakukan diri seperti kalian memperlakukan orang lain. Kayak misalnya nih kalian ada teman yang curhat, kan nggak mungkin kan kalian kayak ngejudge kayak apa ya, oh ya terus aja sedih kayak kamu emang nggak berguna segala macam. Kalian pasti kalau misal ada teman curhat pasti kayak menguatkan kan, support, dan lakukan itu juga kepada diri kalian sendiri seperti itu. Mungkin itu aja sih tambahan dari aku terkait dengan cara mengatasi insecure. Tapi ini kayak anak-anak di umuran kita itu, seumuran kita kan kayak lebih apa ya, lebih suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain itu dalam konteks looks gitu ya, penampilan, kayak appearance segala macam. Nah, itu ada juga nggak sih Kak cara mengatasi pikiran-pikiran kalau kita itu misalnya lebih lebih jelek dari orang lain atau Sebenarnya kalau secara fisik sih ya emang ada sih yang mungkin kayak minder secara fisik. Tapi kalau menurutku sih uh, cantik atau cakep itu tuh berasal dari dalam diri kita juga. Ya ya kalau ya emang sih kayak fisik yang dari luar dia terlihat keren itu emang juga
mungkin faktor yang mempengaruhi diri kita. Cuman ketika fisik yang keren dan itu dibarengin dengan apa yang dia bisa, yang mungkin kelebihan yang dia punya, mungkin kayak skill individu yang dia punya, itu nilainya lebih plus lagi dari ya hanya sekedar mungkin memperhatikan fisik luarnya aja, mungkin lihat dari luarnya aja. Menurutku lebih lebih keren lagi kalau dia ngelihat dalamnya gitu, dia bisa apa, punya kelebihan apa. Kalaupun ya kamu benar-benar pengen merawat diri kamu dari luar ya nggak apa-apa. Aku juga akhir-akhir ini aku tuh juga kayak sering skincarean gitu loh ya. ya ya itu tuh ya salah satu cara sih, kalau kalau ya emang yang lebih baik, emang emang bagus sih kalau kita cantik atau kerennya tuh dari luar dan dalam ya. Tapi ya itu sih by proses aja ya. Aku juga kalau dari luarnya sih aku juga kayak pelan-pelan ya belajar, ya nggak belajar skincare sih, cuman cuman ya ada temen gitu loh yang kayak, ada temen yang kayak ngasih tahu caranya, kayak apa aja sih yang perlu kita pakai biar untuk merawat diri dari luar. Ya itu penting juga sih gitu. Ya, bantuan orang lain juga penting itu loh, kayak ya aku jadi tahu merawat diri itu kayak gimana, terus nggak boleh ngapa-ngapain itu, maksudnya apa yang kita nggak boleh itu ya. Jadi aku belajar belajar dari teman juga. Ya, berarti yang terpenting itu kayak set mindset kita dulu kalau penampilan fisik itu bukan segalanya ya, Kak. Kayak, Benar banget ya. buat apa sih penampilan fisik menarik kalau misalnya misal diajak ngomong nggak nyambung ataupun nggak punya skill yang bisa dibanggakan gitu ya. Dan betul kata Raka, kayak kalau teman-teman mau mengubah penampilan dari luar itu nggak ada masalah kok. Sekarang pun skincare itu nggak harus buat cewek. Kayak skincare itu ya kita merawat diri itu suatu keharusan juga nggak sih, Kak? Kayak nggak memandang cewek atau cowok gitu. Dan skincare itu sekarang nggak harus mahal kok, kayak banyak sheet mask yang di bawah 20.000 ataupun apa ya, produk-produk yang worth it tapi masih bisa dijangkau gitu. Ya, Dan juga ya Kak, enggak, ya benar sih ya. Mungkin mungkin ini ya, kalau di sekitar kita aja umuran kita gini ya udah mulai banyak yang aware sih kayak cara merawat diri, mau itu cowok apa cewek ya. Tapi mungkin ya kalau mungkin nggak beda generasi sama, mungkin sama yang kayak orang tua gitu, mungkin masih wajar sih kalau masih kayak, lah ngapain sih kayak cowok masa pakai kayak gituan, ya apa namanya beda generasi. Tapi kok yang saya kita sih udah mulai pada aware sih kayak cowok atau cewek. tuh. Dan yang pasti kalau kalian punya target untuk mengubah diri, tolong buatlah target yang realistis gitu ya, karena nggak semua penampilan fisik itu bisa diubah. Kayak terutama dari genetik gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mau ubah yang secara instan ya bisa operasi plastik mungkin, tapi hal itu pun kayak masih menjadi apa ya, mungkin ada lingkungan yang tidak menerima hal itu juga, ataupun ada apa ya, pandangan agama yang mungkin tidak menyarankan hal itu juga gitu ya Kak. Jadi ya itulah, mungkin bisa dimulai dengan kayak mandi rutin 3 kali, skincarean, ataupun teman-teman bisa mengeksplor gaya ataupun cara berpakaian, style rambut yang berbeda dari yang biasa teman-teman, apa, kayak baju yang biasa teman-teman pakai atau gaya rambut yang biasa teman-teman apa, punya gitu. Kalau kan tadi kita udah ngomongin kayak gimana cara mengatasi insecure gitu ya Kak, dan terus gimana sih, sebahaya apa insecure itu, dan gimana dampak insecure atau adakah dampak insecure terhadap kesehatan mental kita Kak? Oke, sebenarnya kalau kita bisa manage rasa insecure kita itu
ya mungkin nggak bakal banyak dampak negatif yang kita rasain, cuman kalau kalau kita sudah sampai dalam tahap cemas dan menjauhi lingkungan kita itu uh, bisa jadi apa ya, bisa mengarah ke kecemasan yang berlebihan seperti itu ya. Uh, Kayak apa ya, kayak nggak pengen keluar dari zona nyaman, kayak pengen berada di pengen kayak itu tuh bisa bisa bikin kamu tuh stuck di situ terus, itu yang harusnya kamu tuh bisa bisa mencoba hal yang baru, bisa melangkah lebih jauh, tapi karena adanya hambatan dari diri kamu sendiri ya, ya udah, udah bikin kamu takut untuk melangkah lebih jauh. Nah, terus kayak mungkin kayak kalau misal ada orang yang terlalu sering membandingkan diri, tapi membandingkannya dalam konteks yang apa ya, kayak negatif, itu yang kayak yang ketika dia membandingkan yang harusnya dia bisa belajar dari orang tersebut, tapi dia malah merasa down, merasa wah kok dia tuh bisa banyak banyak hal, sedangkan aku cuma kayak gini aja. Ya itu tuh bikin bikin kita tuh secara mental, secara pikiran tuh bikin kita memandang rendah diri kita sendiri gitu loh, uh, yang harusnya kita bisa apa sih, bisa fokus kepada apa yang kita punya, pada kelebihan kita, tapi ketika kita terlalu memandang rendah dan terlalu membandingkan dengan orang lain, ya kelebihan kita jadi ya udah stuck di situ dulu loh, kayak ya karena kita kemakan pikiran kita sendiri gitu, itu sih biasanya. Berarti dampaknya itu bisa kayak menimbulkan kecemasan, terus mungkin membuat kita kayak stuck di situ aja sehingga kita kayak nggak ada improvement gitu ya Kak, nggak ada peningkatan. Misalnya dari kemampuan kita gitu. Dan aku juga pernah kaitannya juga dengan self esteem atau kepercayaan diri Kak. Jadi kalau misalnya orang yang punya self esteem rendah, mereka itu kayak sering dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan psikologis yang ya seperti yang tadi Raka sebutkan itu. Terus kalau self esteem seseorang itu baik, hal itu juga akan mempengaruhi kayak orang itu lebih percaya diri dengan kemampuan yang dia punya, terus dia merasa apa ya, lebih apa ya, mau menunjukkan hal positif yang ada pada dirinya, dan juga dia lebih kayak apa ya, lebih berani untuk mencoba hal yang baru gitu. Tapi ketika seseorang itu mungkin terlalu insecure dengan apa ya, dengan dirinya sendiri, mungkin sampai pada tahap kayak yang enggak lah aku nggak mau keluar rumah, kayak misal ada temen ngajak apa hangout, atau enggak lah aku nggak mau keluar rumah, kayak aku insecure sama apa misal penampilanku atau segala macam, dan itu juga apa ya, secara otomatis akan membatasi diri kita dengan lingkungan luar gitu ya Kak. Benar-benar jadi um, perlunya membangun pikiran positif dulu dari diri kita sendiri ya, itu sih kayak ya kenapa kita harus harus nggak percaya diri sama penampilan kita, ya ya itu kita ya, kita orang kan pasti memiliki energi masing-masing ya, ya kayak dia, ya kayak udah aku sebutin tadi, dia dia punya kelebihan di bidang apa yang harus ditingkatkan, dan pentingnya cari teman yang bisa menerima kita, yang bisa meningkatkan rasa penerimaan diri dari kita, ya itu sih kayak yang teman yang bisa menerima kekurangan kita apa adanya, dan yang itu tuh bisa bisa meminimalisir rasa ketidakpercayaan diri. Itu tadi sih, kalau kita terlalu kalau kalau kita sampai kehilangan rasa percaya diri kita, itu bisa mengaruhi itu tadi yang harusnya kita bisa coba hal yang baru, yang harusnya kita nggak boleh stuck di situ, tapi kita justru terganggu karena ya adanya rasa tidak percaya diri gitu.
Oke, teman-teman, eh, kita tadi udah bahas tentang apa itu insecure, penyebab insecure, terus kayak dampaknya juga, cara mengatasi. Mungkin pembahasan kita ngobrol tentang insecure sampai sini dulu. Semoga apa yang kita obrolkan malam ini bisa menjadi insight baru untuk teman-teman dan semoga bermanfaat. Tapi kita juga mohon maaf sekali jika ada banyak salah kata ataupun apa ya, kalau nggak jelas mohon maaf karena kita newbie ya kan, bisa dibilang. Apalagi aku, kalau kamu kan udah Karena apa ya, kita ya konsepnya cuma ngobrol-ngobrol santai gitu, tapi semoga juga tetap ada isinya ya Kak, karena apa sih biasanya kita tuh ngobrol tentang kayak sambat kuliah gitu ya Kak, dan ketika kita berhadapan seperti ini ngobrolin sesuatu yang cukup ada isinya itu kayak agak nervous dan awkward juga, jadi mohon teman-teman untuk dimaafkan. Mungkin Raka ada closing statement untuk menutup perbincangan kita malam ini. apa ya, kalau dari aku sih ya jadilah diri kamu sendiri ya. Fokus sama apa yang kita punya, sama kelebihan kita, cari support system yang bisa mendukung apa yang kita punya, dan ya udah intinya fokus ke lingkungan yang mendukung aja, yang positif. Oke, siap. Sebelumnya aku juga sangat berterima kasih kepada Raka yang udah mau bantuin broker KKN-ku, mau ngobrol-ngobrol bareng malam ini tentang kita ngebahas insecure. Terima kasih sekali. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrolin topik yang berbeda. Begitu. Oke, teman-teman, mungkin perbincangan kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Nah, teman-teman, makasih Ari.